Acara ini disponsori oleh Mau sendi sehat? Ingat Viostin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajak pemirsa sekarang untuk jalan-jalan di kota Berlin. Nah, tetapi sebelum jalan-jalan, saya pastikan dulu di dompet saya harus ada Viostin untuk menjaga kesehatan sendi saya. Jalan-jalan di pagi hari, di hari Minggu yang ceria ini membuat saya terasa kerasan dan juga nyaman di kota yang memiliki sejarah kelam di Perang Dunia Kedua ini. Kota ini sempat terbelah menjadi dua antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Tetapi kali ini saya tidak akan bahas masalah sejarah itu, tapi saya akan ajak para pemirsa untuk melihat aktivitas dari komunitas muslim yang berada di kota Berlin ini. Islam adalah agama minoritas terbesar di negeri ini, dengan penganut Protestan dan Katolik, Roma sebagai agama mayoritas. Kebanyakan muslim di Jerman berakar dari Turki, diikuti oleh negara-negara Arab bekas Yugoslavia, kebanyakan berasal dari Kosovo, Albania, dan Bosnia, Afghanistan, dan Iran. Ada juga minoritas besar yang berasal dari Afrika, Sub-Sahara, dan kebanyakan Afrika Timur, dan Asia Selatan, misalnya Pakistan. Mayoritas besar umat Islam tinggal di bekas Jerman Barat, termasuk Berlin Barat. Namun, tidak seperti sebagian besar negara Eropa lainnya, komunitas muslim yang cukup besar terdapat di beberapa daerah pedesaan di Jerman, khususnya di Baden-Württemberg, Hesse, dan juga sebagian Bavaria dan Rhine-Westphalia Utara. Nah, kali ini pemirsa akan saya ajak untuk jalan ke masjid yang berlokasi di wilayah daerah kebanyakan imigran dari Turki dan juga Timur Tengah. Masjid ini berada di wilayah Kordizor, di mana lokasi ini banyak sekali masyarakat yang berasal dari Timur Tengah, terutama Turki. Lokasinya boleh dikatakan sebagai tempat yang sangat strategis sekali, karena tidak jauh betul dari stasiun kereta, sehingga aksesnya untuk menuju ke sana sangat mudah. Begitu kita keluar dari stasiun, sudah tampak bangunan kokoh yang megah, yaitu sebuah masjid bernama Umar bin Khattab. Gedung masjid ini menyatu dengan gedung ruko yang memiliki 7 lantai. Masjid ini dibangun pada tahun 2004 dengan biaya 10 juta euro atau sekitar 110 miliar rupiah. Ayo langsung saja kita masuk ke gedung atau masjid yang megah ini. Ketika kita masuk ke ruangan masjid ini, tampak kemegahan dan juga kemewahan dengan arsitektural khas Turki. Masjid ini dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009 dan diresmikan tahun 2010. Gedung ini memiliki 7 lantai, tetapi yang digunakan sebagai tempat ibadah adalah lantai 1 dan lantai 2. Yang lantai 1 untuk laki-laki dan yang lantai 2 untuk jamaah perempuan. Sisanya digunakan sebagai fasilitas umum seperti kantor, jasa perjalanan, sekolah Al-Quran, dan bahasa Arab bagi anak-anak, toko buku, kafe, restoran, dan jasa pelayanan kematian bagi umat muslim hingga toko daging halal. Hampir setiap dinding-dinding yang ada di lorong masjid ini berornamenkan khas Turki, walaupun ini bukanlah masjid Turki, karena masih ada lagi masjid di Jerman yang dikenal sebagai Masjid Turki yang juga lebih indah lagi. Lahan Masjid Umar bin Khattab ini sebelumnya merupakan supermarket yang terbakar habis dalam kerusuhan tahun 1987. Gedung tersebut kemudian dirubuhkan dan diambil oleh pemerintah kota Berlin dan kemudian mengizinkan pembangunan masjid. Seperti layaknya masjid di seluruh negara, masjid itu terbuka untuk umum. Karena itu, kaum non-muslim pun yang ingin melihat interior masjid maupun yang ingin mengenal Islam diperkenankan datang ke masjid. Sehingga ketika kita masuk sudah berhadapan dengan resepsionis yang ramah menyambut kita. Masjid ini bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti halnya di Indonesia, sehingga ritualnya pun tidak asing seperti halnya ketika kita lihat yang ada di Indonesia. Melihat situasi seperti ini rasanya adem di hati seperti halnya kangen dengan kampung halaman di Indonesia. Dan alhamdulillahnya, usai melakukan sholat rawatib,
saya berkesempatan bercengkrama dengan imam dari Masjid Umar bin Khattab ini. Beliau menyampaikan tentang jerih payahnya dan juga upaya-upaya yang telah ia lakukan demi menjaga kelangsungan masjid ini dan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kota metropolitan Berlin ini. Saya ditemani oleh Habib yang berasal dari Indonesia yang dan tinggal di Berlin ini. Mungkin dijelaskan tentang bagaimana respon masyarakat Jerman terhadap kegiatan-kegiatan umat Islam yang ada di Berlin. Jadi ya, tentunya berbeda-beda karena di sini model keislamannya pun berbeda-beda. Ya. Tentunya ketika dari mulai model keislaman yang agak kita anggaplah ekstremis ya, itu masih ada di sini. Bahkan beberapa ulama kita menjelaskan yang ada di Jerman ini masih ada mereka masih ada di sini dan masih tinggal di bawah, kita sebutnya bisa dibilang di bawah atau di basement, sehingga mereka tidak lagi menyebutkan dengan nama-nama yang dikenal. Hal-hal yang seperti itu tentunya sangat diawasi, dan itu terjadi juga. Dan sisi lain ada yang tentunya bisa masuk ke masyarakat, sehingga mereka berkomunikasi juga dengan komunitas-komunitas lain, bahkan komunitas-komunitas tidak beragama. Dan ada komunitas muslim, misalnya salah satunya Darul Hikmah. Darul Hikmah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mereka sedikitnya sebagiannya terkoneksi langsung dengan Habib Umar bin Hafid, dengan para habaib, karena yang mengorganize juga ada dari kalangan Ba'alawi. Mereka itu punya hubungan baik dengan warga dan juga dengan pemerintahan, sehingga mereka ketika buka puasa itu mengundang bagian dari pemerintahan. Setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat saya ini, saya semakin yakin bahwa ajaran Islam yang diajarkan di Indonesia adalah ajaran Islam yang bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun, karena sejak kecil kita diajari bagaimana kita toleran dan hidup moderat dan bisa menghargai respek kepada keyakinan yang lain. Nah, semoga apa yang telah kita dapatkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa marilah kita berislam, bertoleransi, dan juga hidup berdampingan dengan siapapun, karena Allah menghendaki kita untuk saling menghargai satu sama yang lainnya.